Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Soraya Hasibuan, NIM 0801193349, IKM 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan bahas mengenai apa itu diabetes mellitus. Nah, sebelumnya saya akan bahas mengenai latar belakang diabetes mellitus. Gejala banyak kencing dan haus, yang kemungkinan besar adalah diabetes, dilaporkan dalam sebuah catatan zaman Mesir kuno pada tahun 1550 sebelum Masehi. Catatan ini ditemukan pada tahun 1862 oleh seorang ahli Mesir kuno dari Jerman, yaitu George Ebers, dan kemudian disebut sebagai The Ebers Papyrus. Istilah diabetes pertama kali dipakai oleh Artios dari Cappadocia pada abad kedua, yang dalam bahasa Yunani berarti simpon atau air yang terus mengalir melalui tubuh manusia. Artios menggambarkan orang yang terkena penyakit ini merasa haus yang berlebihan, banyak kencing, dan berat badan menurun. Ia mengatakan tubuh makin habis mencair dan si pasien tidak hentinya memproduksi air keluar. Dan pada abad kelima, seorang dokter di India yang bernama Susrutra melaporkan kencing pasien diabetes yang dikerumuni banyak semut. Pada abad ke-17, Eropa juga mulai mengenal luas penyakit ini. Dan seorang dokter di Inggris, Thomas Wills, dan dokter pribadi Raja Charles menemukan rasa manis pada urin pasien dengan mencicipinya. Dan pada abad ke-18, dokter di Liverpool, Matthew Dobson, melaporkan rasa manis di urin dan darah adalah gula. Dan pada tahun 1809, John Rollo untuk pertama kalinya menambahkan istilah mellitus pada penyakit ini yang dalam bahasa Yunani Latin berarti madu atau manis. Dan yang akan saya bahas pertama kali yaitu apa itu diabetes mellitus dan apa saja jenisnya. Adapun pengertian diabetes mellitus yaitu menurut World Health Organization atau WHO, diabetes mellitus merupakan penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin yang dapat disebabkan oleh gangguan produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurangnya responsif sel-sel tubuh terhadap insulin. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas yang memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Adapun jenis-jenis diabetes mellitus, yang pertama yaitu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Padahal, insulin dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Kondisi ini lebih jarang terjadi dibandingkan diabetes mellitus tipe 2. Umumnya, diabetes tipe 1 terjadi pada anak-anak, remaja, atau dewasa muda, meski bisa terjadi pada usia berapapun. Dan yang kedua yaitu diabetes tipe 2. Jenis diabetes ini lebih umum terjadi dibandingkan tipe 1. Secara umum, jenis diabetes ini dapat menyerang siapa saja pada semua kalangan usia. Namun, diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Dan gaya hidup tidak sehat dapat menyebabkan sel-sel tubuh bebal atau kurang sensitif merespon hormon insulin. Kondisi ini disebut juga
dengan resistensi insulin. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak dapat merespon glukosa dalam darah menjadi energi, dan glukosa pun akhirnya menumpuk di dalam darah. Kemudian ada diabetes tipe 3. Diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak, sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer sendiri termasuk ke dalam penyakit neurodegeneratif atau penurunan fungsi otak yang menjadi secara perlahan akibat berkurangnya sel-sel otak yang sehat. Kerusakan sel otak tersebut ditandai dengan penurunan kemampuan berpikir dan mengingat. Kemudian ada diabetes tipe gestasional. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan, bisa menyerang ibu hamil walau tidak memiliki riwayat diabetes. Menurut American Pregnancy Association, klasifikasi diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang berisiko tinggi terkena diabetes mellitus? Jadi, orang yang berisiko tinggi terkena diabetes mellitus yang pertama, mereka yang berasal dari keluarga penderita diabetes. Jika ayah atau ibu kamu yang mengidap diabetes, maka risiko diabetes yang harus kamu hadapi relatif besar dari mereka yang tidak memiliki riwayat diabetes sama sekali. Risikonya bahkan mencapai 80% lebih tinggi. Yang kedua, orang pengidap obesitas. Diabetes dan obesitas memiliki hubungan yang cukup erat. Biasanya, mereka yang memiliki masalah obesitas juga memiliki risiko diabetes yang lebih tinggi. Akan tetapi bukan berarti mereka yang tidak memiliki masalah berat badan berlebih tidak memiliki risiko sama sekali. Dan yang ketiga, orang yang berusia 45 tahun ke atas. Orang-orang yang berusia 45 tahun ke atas memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan mereka yang masih muda. Tetapi ini bisa terjadi juga tak lepas dari kondisi kesehatan yang semakin menurun, ditambah dengan kebiasaan di usia muda. Jika selama muda tidak mengontrol asupan makanan manis, risiko yang dihadapi di usia tua juga semakin tinggi. Dan pertanyaan yang ketiga, kapan diabetes dapat terjadi? Dan perlu kita ketahui bahwa diabetes mellitus lebih banyak terjadi pada orang tua atau lansia yang berusia 45 tahun ke atas daripada anak muda. Dan ini terjadi akibat saat masih muda yang kurang menjaga pola makanannya, seperti terlalu banyak memakan manis-manis dan kondisi kesehatan yang semakin menurun. Pertanyaan yang keempat, mengapa diabetes dapat terjadi? Adapun faktor penyebab terjadinya diabetes yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik memiliki risiko lebih besar untuk kena diabetes. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa risiko seorang anak terkena penyakit diabetes akan lebih besar ketika ibunya memiliki penyakit itu juga. Jika kedua orang tuanya memiliki diabetes, risikonya lebih besar lagi, bisa mencapai 50%. Yang ketiga yaitu autoimun. Penyebab diabetes pada anak biasanya karena kondisi autoimun yang menyebabkan sistem imun tubuh justru menyerang dan merusak sel-sel di dalam pankreas, yaitu organ tempat pembentukan insulin. Dan yang terakhir yaitu resistensi insulin. Resistensi insulin adalah
kondisi saat sel tubuh tidak merespon insulin dengan benar. Padahal, insulin bertugas untuk membantu sel tubuh menyerap glukosa dalam darah. Akibatnya, tubuh tak lagi bisa menyerap gula yang ada di dalam darah untuk mengubahnya menjadi energi. Kondisi tersebut membuat kadar gula dalam darah akan semakin tinggi dan menyebabkan diabetes. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mencegah diabetes melitus? Yang kedua yaitu memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Glukosa yang mempengaruhi kadar gula darah merupakan hasil pemecahan dari karbohidrat. Sebagai cara mencegah diabetes, kamu bisa memilih sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah. Karbohidrat yang baik untuk menjaga gula darah memiliki indeks glikemik rendah karena lebih kaya serat. Dengan begitu, karbohidrat lebih lama dipecah menjadi glukosa. Yang ketiga yaitu dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Yang keempat yaitu dengan banyak minum air putih. Minum air putih dapat meningkatkan kemampuan sel-sel tubuh untuk merespon insulin dengan baik dan dapat juga mencegah diabetes. Yang kelima yaitu mengurangi konsumsi makanan manis. Membatasi konsumsi makanan manis bisa menjadi cara untuk mencegah diabetes. Makan makanan manis terlalu banyak bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang akan bisa memicu untuk terjadinya diabetes. Dan yang terakhir yaitu makan makanan bergizi seimbang. Untuk mencegah terjadinya diabetes, pastikan piring makan Anda selalu mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, yaitu karbohidrat, protein, serat, lemak baik, serta vitamin dan mineral. Kemudian ini adalah piramida makanan sehat dan baik untuk penderita diabetes. Di antaranya ada vitamin, kalsium, susu, yogurt, keju, daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan, roti, sereal, dan air putih. Semua ini dapat kita konsumsi, tetapi jangan terlalu banyak. Dan pertanyaan yang keenam, berapa lama penderita diabetes bisa bertahan hidup? Berdasarkan sebuah penelitian yang dipublikasikan hasilnya dalam Diabetes UK pada 2010 silam, dihasilkan fakta bahwa mengidap diabetes tipe 2 sudah mampu menurunkan harapan hidup hingga 10 tahun. Bahkan jika seseorang menderita diabetes 1, harapan hidup ini bisa berkurang drastis hingga 2 kali lipat. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan para ahli dari University of Pittsburgh pada tahun 2012 lalu menghasilkan bahwa faktor penderita diabetes tipe 1 yang lahir setelah tahun 1965 mampu hidup hingga usia 39 tahun. Hanya saja, penderita diabetes tipe 1 ini juga memiliki risiko besar terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Meskipun perkembangan diabetes tipe 2 cenderung lebih lambat, risiko terkena kematian dini justru lebih tinggi. Hanya saja, asalkan penderita penyakit ini mau mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat dan mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan insulin, maka harapan hidupnya akan meningkat
sedikit lebih lama. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering didengar masyarakat. Mitos pada penyakit diabetes. Tak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes. Itu mitos. Faktanya, saat kadar gula darah kamu lebih tinggi dari normal, maka diabetes masih bisa dicegah. Caranya yaitu dengan menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian, diabetes tidak boleh makan gula sama sekali. Itu mitos. Faktanya, diabetes masih boleh makan makanan manis, tetapi dengan pilihan dan takaran yang terukur. Utamakan makanan-makanan yang sehat, yang tidak diproses dan dengan porsi terukur. Kamu dianjurkan untuk konsultasi ke dokter terkait pola makan untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai diabetes mellitus. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.